Yuk silakan dimulai. Itu cukup banyak yang akan bertanya itu. Dipersilakan kepada Medinda. Baik, mohon izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oh, iya. Saya izin bertanya tentang yang sebenarnya tadi kekurangan, tentang slide kekurangan. Pertanyaan saya, mengapa etnomatematika itu jarang digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Padahal pendekatan pembelajaran ini kan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perbedaan dari pembelajaran multikultural dengan etnomatematika? Terima kasih. Saya izin menjawab ya. Iya. Menurut saya, apa tadi yang pertanyaan pertama? Mengapa etnomatematika jarang digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Padahal pendekatan pembelajaran ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Mengapa etnomatematika jarang digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Menurut saya karena di satu sekolah pasti terdapat siswa-siswa yang berasal dari daerah lain. Dan di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Contohnya seperti bahasa daerah tadi. Bahasa daerah antara siswa yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan bahasa daerah antara pengajar dan murid itu juga berbeda. Sehingga untuk menerapkan budaya dalam matematika di sekolah itu tidak mudah dan memerlukan waktu dalam memahami bahasa daerah lain tersebut. Sehingga kurang efektif jika dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua tadi apa? Perbedaan dari pembelajaran multikultural dan etnomatematika. Perbedaan pembelajaran multikultural dan etnomatematika yaitu pengertian pembelajaran multikultural adalah keragaman pembelajaran yang berdasarkan tentang keragaman atau perbedaan budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Sedangkan pembelajaran etnomatematika adalah pembelajaran matematika yang berhubungan dengan budaya. Sehingga perbedaannya itu terletak pada kalau pembelajaran multikultural itu mata ajarnya itu dilakukan di pembelajaran agama, sosial, dan budaya. Sedangkan pembelajaran etnomatematika itu mata ajarnya itu dilakukan dalam pembelajaran matematika. Begitu. Apakah sudah dipahami? Bisa. Jadi multikultural itu secara pembelajaran budaya secara umum di semua pelajaran gitu ya. Kalau misalnya matematika itu khusus di matematika yang berhubungan dengan budaya masyarakat sehari-hari begitu. Ya, menurut saya begitu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Afni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Minta tolong diperlihatkan slide mengenai kajian etnomatematika. Yang kajian. Nah, ya. Ini pada kajian etnomatematika pada poin kedua, perbedaan atau kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Nah, pertanyaan saya itu, contoh dari kajian yang dimaksud di poin kedua itu seperti apa? Kemudian, bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan yang bersifat matematis itu? Terima kasih.
Baik, pertanyaan bisa dipahami. Menurut pemahaman saya, di sini perbedaan dan kesamaannya ya. Nah, kesamaannya tuh seperti kayak lambang angka. Jadi di semua budaya kan namanya lambang angka tuh pasti sama kayak 1, 2, 3, nah seperti itu. Tapi kalau perbedaannya tuh seperti mengungkapkan itu angka berapa. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Jawa kan setunggal, dalam bahasa Indonesia 1. Terus dalam bahasa Jawa itu kan setong. Nah, itu jadi perbedaannya tuh di situ. Nah, kalau cara mengatasi perbedaannya menurut saya itu dengan cara menghargai budaya mereka. Tetapi kalau misalnya kita nggak keberatan juga, kita pelajari juga budaya mereka begitu. Jadi untuk menambah wawasan kita juga sih. Apa bisa dipahami? Oh iya, jadi contohnya yang dimaksud perbedaan atau kesamaan itu dalam matematika itu seperti angka itu tadi ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Iya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Siti Khalifah. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Mengenai slide yang sama ini, yang slide 9. Pada poin D itu kan dijelaskan kajian dalam etnomatematika itu berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika. Misalnya di situ kan ada beberapa yang dijelaskan yaitu keadilan sosial, kesadaran budaya, demokrasi, dan kesadaran politik. Nah itu mengapa aspek tersebut itu berkaitan dengan matematika? Bisa dijelaskan dan jika mungkin bisa dicontohkan, apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami, izin menjawab ya. Ya. Etnomatematika ini kan berkaitan dengan matematika dan budaya. Nah, mengapa aspek keadilan sosial itu dikaji gini? Contohnya aja gini, mengapa aspek keadilan sosial itu dikaji? Sosial itu kan kayak budaya itu kan berkaitan dengan sosial. Nah, keadilan itu bisa diterapkan juga kayak di bidang matematika gitu. Contoh kecilnya saja, seperti berbagi. Berbagi itu kan budaya, karena kan budaya itu kan turun-temurun. Nah, berbagi. Tapi untuk berbagi itu kan dibutuhkan juga keadilan. Jadi kayak satu orang dengan satu orang lainnya itu kan dikasih hak yang sama. Begitu. Apa bisa dipahami? Bisa, jadi matematikanya itu seperti kayak baginya itu mungkin berapa potong gitu-gitu ya kan, bisa jadi kayak masuk dalam kaitan dengan matematika seperti itu? Iya, seperti itu. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Alfiatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai kajian dalam etnomatematika, tepatnya pada poin C, di mana di situ kan tertera bahwa hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu itu misalnya cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbahasa. Nah, itu bisa dijelaskan mengapa cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbahasa pada suatu kelompok itu termasuk ke dalam kajian dalam etnomatematika. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi beserta contoh konkretnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, untuk etnomatematika ini sendiri kan berkaitan dengan budaya. Jadi, jadinya pasti ada banyak yang bisa dikaji. Nah, di poin C ini, cara berpikir, bersikap, dan berbahasa di berbagai daerah di Indonesia kan pasti ada saja perbedaan. Nah, dengan etnomatematika, diharapkan itu siswa bisa dapat mempelajari, menerapkan perbedaan cara berpikir, bersikap, dan berbahasa di daerah mereka masing-masing. Contohnya ya tadi, kayak yang sudah dijelaskan di slide, untuk di daerah Madura, itu kan cara berbahasa mereka untuk menghitung.
Itu kan berbeda dengan orang di Jawa. Contoh konkretnya seperti itu. Atau bisa dipahami kah? Iya, baik, bisa dipahami. Jadi, tapi kan setiap budaya itu kan tidak semua memiliki kaitan dengan matematika. Berarti yang bisa dikaji itu hanya yang berkaitan dengan matematika kah? Iya, seperti itu. Oh iya. Karena itu tadi di kekurangan juga yang berkaitan dengan matematika juga sedikit. Makanya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Andini. Baik, terima kasih. Bisa tolong ditampilkan untuk slide yang kekurangan etnomatematika. Iya, di salah satu kekurangan etnomatematika itu kan sedikit instrumen penilaian yang tepat untuk pendekatan pembelajaran ini. Nah, itu bisa dijelaskan maksud instrumen penilaian yang tepat itu bagaimana? Apakah penilaian tersebut berbeda dengan penilaian pada umumnya? Kemudian berikan contohnya. Baik, terima kasih Andini untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk instrumen penilaian sendiri, itu maksudnya adalah bagaimana alat yang digunakan guru, kita ini sebagai calon guru, untuk melakukan penilaian terhadap siswa. Nah, kita kan pasti nanti harus mengumpulkan nilai-nilai siswa itu kan. Nah, itu alat kita untuk melakukan penilaian terhadap siswa itu disebut dengan instrumen penilaian. Nah, di etnomatematika ini, perbedaannya itu cuma sedikit. Karena apa? Untuk mengkaji matematikanya sendiri, maksudnya untuk menilai pemahaman anak-anak atau siswa-siswa untuk matematika sendiri itu nggak ada bedanya. Ya bisa contohnya dengan memberikan tugas, kuis, tes, ulangan, atau melihat catatan siswa. Nah, tapi untuk penerapan etnomatematika ini kan ada budaya. Nah, untuk menilai bagaimana siswa memahami budayanya ini kan aspek-aspeknya itu banyak, terlalu banyak gitu. Jadi nggak bisa dites dengan cuma tes saja gitu. Harus dilihat, gurunya kan harus melihat siswanya satu persatu, harus mengetahui apakah siswanya ini berhasil menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan sangat sulit ya, apalagi kalau muridnya ini banyak, seperti itu. Atau mungkin bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Berarti yang penilaian pada umumnya itu hanya nilai, kemudian yang etnomatematika ini ditambah dengan kebudayaan itu tadi, begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ziva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide ini juga. Menurut pendapat kelompok penyaji, apakah etnomatematika ini cocok digunakan pada era digital seperti saat ini? Jika cocok, bagaimana cara kalian untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada slide ini? Jika tidak cocok, berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab ya. Menurut saya cocok karena pembelajaran etnomatematika selain memberi manfaat untuk melestarikan kebudayaan dan memahami matematika secara optimal, juga dapat membuat siswa bisa menerapkan aplikasinya, seperti membuat virtual background dengan menggunakan motif batik yang bentuknya beraneka ragam dari bentuk geometri. Dan cara mengatasi kekurangan-kekurangan dari etnomatematika bisa dengan melakukan hal seperti menggunakan beberapa sumber penelitian dari luar negeri yang telah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran berbasis etnomatematika. Yang kedua, model pembelajaran yang dipadukan dengan pendekatan etnomatematika
harus sesuai dengan pembelajaran yang dapat mendorong siswa atau murid untuk berpikir lebih mendalam mengenai kebudayaan lokal yang mereka ketahui. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami, berarti cocok ya untuk digunakan, dan cara untuk mengatasi kekurangannya itu dengan memperbanyak literasi dari luar negeri yang sudah mencoba penerapan etnomatematika ini. Seperti itu? Ya. Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pada... Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Itu kan ada kekurangan sedikit bahan ajar tentang etnomatematika. Itu apakah bisa dikembangkan? Apalagi kan sekarang teknologi itu semakin berkembang, semakin pesat. Jadi kalau etnomatematika ini bisa dikembangkan, siswa kan lebih mudah dalam mempelajari matematika begitu. Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Izin menjawab ya. Menurut pendapat saya, bahan ajar mengenai matematika yang berbasis kebudayaan di dalam kelas ini bisa dikembangkan. Tentunya dengan melakukan istilahnya tuh variasi metode pembelajaran. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak yang biasanya tidak suka dengan matematika gitu, jadi tertarik untuk belajar matematika, sehingga anak-anak tuh jadi lebih mudah gitu loh belajar matematika lewat budaya. Seperti itu. Apa masih ada sanggahan? Kalau ini kan etnomatematika itu apa diterapkan mulai dari SD, SMP atau SMA begitu? Apa pada jenjang tertentu? Etnomatematika ini bisa diterapkan dari TK bahkan. Jadi ketika anak sekolah itu dia kan dikenalkan sama budaya gitu ya. Nah, itu tuh di dalamnya bisa disisipi unsur matematika gitu. Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, apa dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Atau mungkin ada sanggahan ataupun tambahan? Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mungkin ini sedikit untuk etnomatematika. Mungkin Anda pernah mengamati Mbok Mlijo ya, atau kalau Jawa ya Mbok Bakul begitu ya. Nah, ketika Anda belanja, misalnya Anda belanja habis 38.000, uang Anda 50.000. Nah, Mbok Mlijo atau Mbok Bakul tersebut nyusuinya ya, tadi habisnya 38.000 ya, uang Anda 50.000. Nyusuinya memberikan uang 2.000 ya, maka dia ngomongnya 40.000. Kemudian kalau dia punya 5.000-an ya, menjadi 45.000, memberikan 5.000-an. Tambah lagi 5.000-an menjadi 50.000. Nah, sekarang model yang seperti itu kira-kira ya, ini kan dalam pengurangan. Jadi 50.000 dikurangi 38.000. Caranya seperti itu. Ya, apakah pertanyaannya itu termasuk dalam etnomatematika? Ya, mungkin dari penyaji. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Menurut saya itu termasuk etnomatematika karena berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika berjualan, maksudnya
yang berlaku di masyarakat ketika memberikan kembalian melakukan metode seperti itu. Oke ya, itu kan dari kelompok masyarakat Mbok Bakul, gampangnya kan seperti itu, atau Mlijo. Nah, artinya apa? Di situ kan ada cara ya, cara matematik yang berbeda dengan yang ada di sekolah. Dan itu ya namanya sudah menjadi budaya mereka lah. Akhirnya kan sudah terbiasa. Oh itu kan juga tidak salah, toh. Kalau kita angkat menjadi yaitu apa ya istilahnya pengurangan model Mbok Bakul atau Mbok Mlijo ya. Hal yang seperti itu menurut mereka oke-oke aja ya. Itu salah satu contoh, mungkin yang lain masih cukup banyak. Nah, nanti kalau Anda tertarik mungkin di masing-masing budaya ya kelompok masyarakat tertentu ada yaitu gampangnya unsur-unsur matematik ataupun mungkin ya prosesnya dan sebagainya itu berbeda dengan yang secara umum biasanya, itulah bisa Anda angkat nanti untuk riset ya, untuk tugas akhir skripsinya. Oke, mungkin itu. Mana Pak Edi ganti kelompok berikutnya? Sedikit ngomentari. Iya, monggo. Jadi tadi sempat disampaikan ya. Ada pertanyaan tentang pembelajaran multikultural. Ya. Kemudian coba kita ingat lagi di samping etnomatematika ya, ada juga pembelajaran kontekstual atau dalam bahasa Inggris contextual teaching and learning atau TTL. Kemudian ada juga RME Realistic Mathematics Education ya. Kalau kita melihat semangatnya, ya, itu sebenarnya adalah mendekatkan. Oh, di Indonesia ada juga yang pembelajaran matematika membumi. Ya. Apa istilahnya? Intinya sama, didekatkan dengan peserta didik. Artinya, diasumsikan kalau pembelajaran atau materi pembelajaran itu ada di sekitar mereka, maka akan lebih mudah untuk diinternalisasi ya atau diserap ke dalam diri mereka. Jadi intinya begitu ya. Kemudian tadi dikaitkan dengan apa tadi yang diangkat basis 10 ya. Jadi sedikit klarifikasi Prof. Nardi. Jadi kalau basis 10 penamaan di Madura itu sebenarnya sama ya. Jadi 10 itu sepolo ya. Jadi ada beberapa pola ya. Kalau U dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu menjadi O. Kemudian ada juga dalam bahasa Indonesia atau Jawa W itu menjadi B gitu ya. Sehingga kalau 10 jadi sepolo, kemudian dupolo dan seterusnya ya. Nah, istilah jina itu sebenarnya bukan hanya di Madura ya. Di Jawa juga ada nggih, Prof? Sejina, rongjina gitu ya. Sejina itu ya 10 begitu 10. ya, sama. Jadi seingat saya itu biasanya kalau transaksi jual beli ya. Jadi kalau kita membeli buah sejina gitu ya, maka penjual itu akan memberikan bonus 1 gitu ya. Setiap jinahnya itu bonus 1. Jadi misalkan kita beli sejina, maka kita membayar 10 tetapi mendapat 11. Kemudian kalau kita membeli dujina atau rongjina itu dapatnya 22 ya. Jadi kalau dikatakan basis mungkin kurang tepat, tetapi ya kalau basisnya sama ya memang 10, tetapi penamaan jina itu konteksnya dalam jual beli. Saya belum menemukan untuk konteks yang lain. Kemudian ya beberapa hari yang lalu saya menghadiri atau dijadikan dosen penguji pada seminar proposal mahasiswa kakak kelas Anda yang sudah semester 6 atau 7 ya. Kajiannya adalah
etnomatematika. Mungkin saya dipilih karena semester kemarin saya mengajar mata kuliah etnomatematika. Ya, salah satu anggota tim ya, saya, Bu Inge dan beberapa teman-teman dosen yang lain. Nah, kajiannya itu adalah pola batik singkong ya di Bondowoso. Ya. Jadi Anda yang masih saat ini masih semester 1 mungkin bisa ya mulai mencari-cari ya mana kajian-kajian yang nantinya bisa diangkat sebagai tugas akhir ya. Kalau Anda boleh yang ini mungkin ya tadi Sujina atau dan tidak hanya seperti itu ya, banyak juga hal-hal yang bisa diangkat dalam etnomatematika. Satu contoh misalkan pola bangunan rumah ya. Pola bangunan rumah itu ada kekhasan dari masing-masing daerah ya. Jadi satu contoh kalau Madura itu dulu ya itu cenderung depan itu terbuka. Jadi hanya ada satu sekitar 1 meter lah ini tapi atasnya terbuka. Jadi lebih cenderung untuk menunjukkan bahwa suku Madura itu terbuka. Kemudian tempat duduknya itu Jawa itu lincak ya, mungkin sama ya. Kalau bahasa Madura itu lencak. Jadi bukan kursi per kursi, tapi itu satu seperti dipan gitu ya. Nanti kita duduk di situ gitu ya. Saya dulu KKN tidurnya juga di situ ya. Karena kebetulan KKN-nya di daerah suku Madura. Kemudian bukan hanya Roma, bisa juga pola permainan ya. Pola permainan itu misalkan anak-anak itu ada beberapa ya. Gobak sodor, kemudian ya. Kalau bahasa Maduranya itu leker ya. Kemudian apalagi itu kan ada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan matematika. Satu contoh ketika bermain kelereng itu polanya itu setengah lingkaran, kemudian ada ketika meletakkan kelereng itu ya. Jadi itu suatu daerah di mana kita harus mengeluarkan atau pemain harus mengeluarkan dari daerah itu dengan melakukan tembakan lah menggunakan kelereng itu. Kemudian tadi pola batik ya juga bisa ya. Jadi banyak ya, Anda silahkan mulai bereksplorasi etnomatematika. Barangkali nanti bisa menjadi salah satu pilihan ketika akan melakukan atau menulis. Baik, terima kasih banyak kelompok 1 ya. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Izin share screen kembali, Bapak. Baik, silakan. Ya, bisa langsung mengajukan pertanyaan ke kelompok 2, raise hand terlebih dahulu biar mudah.